Itu ngarang, itu ngarang bebas itu. Ngarang itu Mengusir itu setan. ngarang itu. Tapi kalau hari orang tahu umpat, boleh konon Jahit ruang di itu ngarang itu. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arasa Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan arasa Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore menjelang malam ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengajarkan tentang bagaimana perdebatan Agi Fahruk sang mualaf ya versus inang-inang anak sama mamanya nih ya. Ketika anaknya nih terguncang, anak gadisnya terguncang, maka mamanya pun datang membelainya dan lucu ini kaum muslimin. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Ya. Tapi nanti kalau Ito kalah, aku minta Ito membaca ya, boleh? Membaca. Ya. Iya. Ya. Ito Katolik atau Protestan? Protestan. Kalau itu balik. Di mana Ito? Di HKBP atau Pentakosta? AKBP. Oh, dia do kayak gini kan? Dia do lapat tanai ondo. Marhite-hite sahatu saleleng dilelengna. Kan gitu itu kan? Amin. 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 Dia do lapat tanai ondo. Seperti ada itu. Siantar lapangan bola atas itu. Masih antar. Kita tunggu teman-teman ya lagunya, kita tunggu lagunya ya. Itu Pardia, orang mana itu? Sanggul. Nah itu? Pardolok sanggul. Apa? Dolok sanggul. Oh, Dolok Sanggul. Dolok Sanggul itu di mana itu? Di Panghasundutan. Di mana? Panghasundutan. Panghasundutan. Dolok Sanggul di mana itu? Ya mah. Ya sama aja, Parhasundutan pun di mana juga itu. Kamu bicara tahu. Anak orang jangan dipaksa jadi Tuhan adunoi dena. Kasihan bundonyo, oi, kasihan bundonyo. 9 bulan dia dikandung bundonyo, besar di Tuhan kan. Kasihan bundonyo, oi, kasihan bundonyo. 2 tahun dia disusu bundonyo, besar dikatakan Tuhan. Kasihan bundonyo, oi, kasihan bundonyo. Cantik suaraku itu. Tanya apakah Muhammad kawin. Ayo kok. Apa? Kenapa? Apa ya kau Cantik bilang? suaraku. Enggak jelek. Cair drong, diberkati Bang Raja Bintang. Itu mau dapat gift. Jalan. Ah, itu bilang cair drong, diberkati Bang Raja Bintang. Itu kalau bilang
Cair ndrong, itu dapat hati itu. Masa gak bisa? Iya betul. Coba lah. Cair ndrong bilang. Itu pendeta ya kau? Ah? Kau pendeta ya? Pendeta? Enggak ah. Bukan ah. Bukan. Aku babang gembala. Cair ndrong bilang. Cair ndrong bilang ah. Nggak di gift lagi kok nanti. Kuat suaranya. Cair ndrong bilang. Cair dong. Ya dapat kan, dapat topik kan. Iya. Coba ikut nanti nyanyi kayak aku. Itu dapat topi 3 itu kayak gini toh. Hidup ini adalah kesempatan. Pernah dengar itu lagunya? Pernah dengar lagunya? Hidup ini untuk jadi berkat. Jangan sembah manusia, sosok yang tak bercelana, agar umatmu jadi berkat. Itu ini baca ya. Ini tuh baca sekarang. Apa itu? Ini di ntar ya. Udahlah weh, jangan terus kalian gift dia. Jangan banyak-banyak di giftnya, nanti longor. Nah, baca itu. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu. Dari atas dulu, Amsal 5. Dari atas dulu, Amsal 5. Amsal 5 ayat 19 TB. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cinta ya. Apa artinya itu? Nah, sekarang kutanya sama Ito, simak pelan-pelan Ito ya. Yang kutanyakan sama Ito, ya. Apa maksud perkataan biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau? Maksudnya apa itu? Kan di sini dikatakan biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Maksud dari perkataan ini apa ini? Tahu aku. Nah, Ito. Tahu aku apa artinya? Apa? Itu tahu nggak di dalam Bible ada kayak gini tertulis? Enggak. Cair ndrong diberkati Bang Raja Bintang. Hah? Nggak tahu? Yaudah, ini lagi ku kasih ya. Yang ini coba, yang ini. Nih, sekarang yang ini. Nih. Nah, ini coba itu. Amsal 23 nomor 27. Amsal 23 ayat 27. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, perempuan asik adalah sumur yang sempit. Hah? Ada ini. Lubang apaan yang dalam itu? Lubang apa yang dalam itu? Kan di sini dikatakan karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Perempuan jalang itu lubang apa yang dalam? Lubang hidungnya. Hah? Lubang hidungnya. Lubang hidungnya. Oh, dalam lubang hidung perempuan jalang ya. Sekarang ini. Ya. Lubang hidungnya. Baru tahu aku, perempuan jalang lubang hidungnya dalam. Sekarang ini. Yehezkiel 23 nomor 20. Coba baca itu. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat. Bersundal.
bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda. Nggak ngerti aku itu tuh. Betul. Ya maksudnya gini, aku tanya itu, ya maksudnya gini. Apa maksudnya zakar seperti jakar kuda ini? Apa ini seperti jakar kuda ini? Hah? Maksud dari seperti zakar kuda itu apa? Zakar kuda itu apa? Zakar kuda? Ayo, Tahu. zakar kuda itu apa? Hah? Apa jakar Apa? kuda? Tahu aku. Cair dong diberkati Bang Rajadi. Nggak tahu juga. Yaudah, ini sekarang. Banyak kita stoknya itu. Nangis Oten di bawah, nangis. Udah siap lagi. Baca. Baca. Ya itu kan kalah. Tadi kan kakak aturannya gitu, kalau itu kalah membaca. Ini aku minta itu membaca, harus itu baca. Yesek Datanglah. 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersandar di Mesir, bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada perawannya dipegang-pegang. Kenapa terkejut kau itu? Hah? Di Bibelmu lo tertulis ini? Di Bibelmu lo tertulis ini itu? Bang, nggak tahu aku itu. Tunggulah dulu ku tengok. Iya, tapi ini tertulis di Bibelmu. Bukalah di Bibelmu kalau kau nggak percaya. Yeskiel 23 nomor 1 sampai 3. Tahu nggak? Tunggu dulu. Bacalah. Ini masih sebagian kecil itu, belum lagi kubuka Kidung Agung. Nggak percaya dia teman-teman. Shock dia, shock. Coba baca, sama nggak? Dulu. 1 sampai 3. Gimana ini? Yeskiel 23 1 sampai 3. Yeskiel 23 Mana tadi? nomor 1 sampai Yeskiel 23 ayat 1 sampai 3. Nggak ada apologin Oten yang berani ngelawan awak ya kan? Panjang kali ya. Coba. 1 sampai 3. Coba baca itu, betul kan? Ya berapanya? Yeskiel 23 ayat 1 sampai 3. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba-gembala aku hilang dan demikianlah firman Tuhan. Betul kan? Betul kan? Betul kan itu isinya kan? Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing domba aku dari Hah? enggak. Coba tunjukkan. Belakangkan kameramu, tunjukkan. Tahu apa? Kamu tahu HP Bayum? Yeskiel 23. Pakai kamera belakang biar ku tengok. Pakai kamera belakang itu kayak aku tadi, tunjukkan. Dari kemarin belakang, kamera belakang. Ya, tunggu. Yeskiel 23 ya. Nomor 1 sampai 3. Jangan tuh bilang nggak ada. Ini. Hulap. Terangkan dulu layarnya. Ya nggak bisa, nggak nampak nih.
Bukan itu. Itu nomor 13. Itu nomor 13. Itu ayat 13. Ayat 1 loh itu. 1. Ayat 1 sampai 3. Ya Allah ya Tuhan. Yehezkiel 23 ayat 1 sampai 3. Itunya ini ber. Tengok lah ini. Nah, baca. Hai anak manusia, ada dua orang anak. Bacalah, sama kan? Betul kan, sama kan? Beginilah firman Tuhan kata. Yang tadi salah itu buka gitu loh. Itu tadi yang benar. Kayak mana itu menurut? Patang sobila doho itu. Hah? Patang sobila doho. Kayak mana menurutmu? Patang sobila doho. Enggak, sekarang gini ku tanya amamu itu. Apakah benar itu firman Tuhan? Apakah benar itu firman Tuhan? Hah? Pantaskah firman Tuhan itu kalimatnya kayak gitu? Apa yang agamamu, Bang? Hah? Apa yang agamamu? Apa? Aku Islam. Islam ya tahu? Aku Islam. Hah? Dari segi kau. Kayak mana? Aku Islam. Jadi gini tok ya, dengar itu ya. Aku dulu Kristen. Oh. 27 tahun aku di Kristen. Nah, terus Setelah aku baca Bible, aku jadi mu'alaf. Oh. Gak mau lagi aku jadi Kristen. Karena apa? Karena apa? Ya, yang pertama, ternyata di dalam Kristen, di dalam Bible, yang manggil Yesus Tuhan, yang menyembah pada Yesus, itu diusir Yesus ke neraka. Kalau itu nggak percaya, yang memanggil Yesus Tuhan itu diusir Yesus. Dikatakan Yesus, si pembuat kejahatan, enyalah kau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau. Itu baca dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23, baca. Iya, Baca. Matius 7 itu yang berbuat kejahatan yang disuruh nyah, bukan yang Apa kejahatan yang dilakukannya? Apa kejahatan yang dilakukannya? semua yang berbuat jahat dienyahkan oleh Tuhan Yesus. Salah. Nih, ku kasih ayatnya. Kalau Ini berani yang manggil Yesus Tuhan. Kalau berani ya Edisti lawan, jangan orang kayak kami yang amatiran. Edis nggak berani ngelawan aku, Namboru, takut dia. Coba live kau, Edi. Ya, mau cari apanya kau? Baik ceritamu. Ini buktinya ya. Aku lawan Edis nih. Ini ada videonya ini. Aku lawan Edis, tapi Edis nggak berani. Diturunkannya aku nih. Ini. Oh iya? Ini ada buktinya nih. Ntar ya, aku tunjukkan buktinya ya. Ini aku tunjukkan buktinya Namboro. Kalau nggak percaya Namboro. Bentar ya. harus belajar dari Bang Putar. Ini datanya Namboro. Ini buktinya ini. Isinya Ini buktinya. Oleh mana live tu Judas Iskariot. Bentar ya. Pasti Mana do. dia videonya? Ola songo-songo kami do atar alo-alon yon. Ngawat tuh si Neng mengikut series dosa terkenal. Nih lawan aku lawan Edis. Oke, sekarang ini kamu tidak saya berikan ruang untuk pansos di sini. Sekarang kamu lagi terima lawan. Diperangi sampai apa? Diperangi sampai apa? Baru satu ayat. Dah, sekarang ini kubuktikan ya. Ku kasih ayatnya Matius 7. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Ini apa kejahatan apa yang dilakukan oleh orang hingga dia diusir oleh Yesus dalam Matius 7. Nih. Ini datanya itu. Nih, tinta merah ya perkataan Yesus ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Nah, 23-nya apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang kutanya sama Ito, ya, sosok yang diusir Yesus ini, ya, yang diusir oleh Yesus, yang manggil Yesus Tuhan atau yang tidak mengaku Yesus Tuhan? Siapa sosok yang diusir oleh Yesus? Yang manggil Yesus Tuhan atau yang memanggil Yesus, yang tidak memanggil Yesus Tuhan? Itu Pera. Itu Pera. Bukan, bukan menurutku. Bukan menurutku, Namboru. Kan kau udah kau baca itu. Menurut pengertianmu itu Nah, apakah? oke. Nah, sekarang kamu tanya. Oke, menurut Bible ini, menurut Matius 7:22 sampai 23, orang yang manggil Yesus Tuhan, orang yang bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, mengadakan mukjizat dengan nama Yesus, pada hari itu Yesus akan mengusir mereka. Dan mengatakan, ya, si pembuat kejahatan. Hari terakhir, pada hari terakhir, ini yang hari terakhir maksud firman Tuhan itu, biar kau ngerti. Hari terakhir itu adalah hari penghakiman. Jadi Iya. pada hari penghakiman, Di hari penghakiman bagi nanti. Tuhan, begitu, unang nolak kok, saya pada hari terakhir kan katanya pada hari terakhir. Pada hari terakhir itu maksud Tuhan menurut Bible pada hari penghakiman. Siapapun Ya. orangnya, mau dia malaikat, mau dia siapapun yang mau dia melakukan mujizat, pada hari terakhir kalau hatinya tidak tertuju kepada Tuhan, semua dienyahkan, termasuk itu yang murtad. Ngarang itu. Itu ngarang itu. Itu ngarang itu, ngarang bebas itu. Ngarang itu, ah. Mengusir Itu setan. ngarang itu. Tapi kalau hari terakhir kau murtad, bolok konon Jahit ruang di tengah itu. Itu ngarang itu. Sekarang gini ku tanya. Pelan-pelan itu, pelan-pelan itu. Pelan-pelan ku tanya itu ya. Pada hari terakhir nanti, itu manggil Yesus Tuhan atau bukan? Iya dong, sampai akhir hidupku aku memanggil Yesus Tuhan. Oke, ketika itu di hari penghakiman nanti manggil Yesus Tuhan, Yesus akan mengusir itu atau Yesus akan memasukkan itu ke dalam surga berdasarkan Matius 7. Dengar itu ku. Atar songko mereka murtad to. Hari terakhir. Kalau di botoho maju Yesus di botoho. Anak koi. Sesuai dengan. Bukan hanya kita panggil pun dia Yesus Tuhan, tapi iman kita tidak kepada Yesus Tuhan. Ya Tuhan lihatkan dong kita. Oke. Ya. Ku kasih itu data berikutnya ya. Data berikutnya 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapa yang nggak percaya Yesus manusia, dia si penyesat dan antikristus. Baca itu. Itu Pera baca. Baca ya. Baca dulu. Iya, baca. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Iyalah. Nah, sekarang ku tanya. Paulus. Sekarang ku tanya sama itu Pera. Sabar dulu, Namboro. Marah-marah aja Namboro. Itu Pera. Sekarang ku tanya samamu. Menurut iman dan pemahamanmu, Yesus itu Tuhan atau manusia? Yesus itu Tuhan, itu aku Yesus. Oke, Tuhan katanya. Kata Namboru itu Yesus itu Tuhan. Oke, berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7, itu Namboru ini ketika manggil Yesus Tuhan, dia sesat atau bukan kata Yesus? Yang nggak percaya kepada Yesus datang sebagai manusia, si penyesat bukan katanya, Pera. Penyesat bukan, sesat nggak Namboru ini, Pera? Berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7, ketika Yesus yang nggak punya Tuhan, sesat nggak dia, Pera? Pera, sesat nggak Namboru itu? Pera, sesat nggak Namboru itu? Nggak ranah kami. Namboru Pera. Berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7, ketika Namboru ini memanggil Yesus Tuhan, menganggap Yesus Tuhan, dia sesat enggak? Ketika dia tidak mengaku Yesus itu manusia, Namboru ini sesat enggak? Berdasarkan 2 Yohanes 1 nomor 7 ini, sesat enggak Namboru ini ketika dia enggak ngaku Yesus Tuhan, Yesus manusia?
Ya, Sesat kan? di situ, baca lah, baca dulu artinya itu. Jangan tahu seayat aja kau baca. Baca itu. Manusia itu apa ini dibikin? Sebab banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya iyalah kan penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Dia memang iya. Yaudah, sekarang ku tanya sama Namboru, Yesus itu manusia atau Tuhan? Yesus itu Tuhan. Nah, ini ayatnya yang di Berarti Namboru sesat. Jangan bawahnya kau baca. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Imaho, murtad to. Buat lagi di sini. masih kau Itu denger ya. jalan keselamatan sampai masuk Tuhan Yesus sebagai manusia. Biar serupa sama kau, biar langsung kau lihat kayak mana, biar langsung kau rasakan sesama manusia sampai turun dia untuk menyelamatkan dosamu. Murtad peho, nggak disediakan Yerusalem baru di ho. Aduh, itu toy mas, ahai narokoi. Oke, sekarang ku tanya sama Ito, sekarang ku tanya sama Ito. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menjanjikan surga untuk Kristen. Di mana ada? Isi ranah nami itu. Ale. Hah? Di mana ada? Aku nggak ngerti. Tuhan sudah kami hafal. Asai botoho. Oke, ku tanya sama Yesus ya. Ku tanya sama Yesus ya. Yesus, apakah kau bisa membawa aku ke surga, Yesus? Dijawab oleh Yesus dalam Yohanes 5 nomor 30. Makanya si Edis takut sama aku itu. Makanya Edis itu takut kali sama aku itu. Nih, Yohanes 5 nomor 30. Ingat ya, aku tanya Yesus ya. Yesus, apakah kau bisa membawa aku ke surga dan berbuat agar aku masuk surga? Dijawab Yesus dalam Yohanes 5:30. Apa kata Yesus? Dengar Faruk, kata dia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus sendiri menyatakan Dia tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri, tapi berdasarkan Bapa yang mengutus Dia. Siapa Bapa ini? Bapa adalah Tuhannya Yesus. Jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana Tuhan juga memiliki Tuhan? Jadi dong diberkati Bapak Raja Bintang. Kita buka dalam Matius 11 nomor 25. Matius 11 nomor 25. Apa kata Yesus di sini? Dia tidak bersyukur atas dirinya sendiri. Tengok nih. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus itu bersyukur kepada Tuhan. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, bagaimana bisa Tuhan bersyukur dengan Tuhan lainnya? Dan Yesus juga menunjukkan sikap bertuhan Dia dalam Lukas 6 nomor 12. Lukas 6 nomor 12. Jika Dia Tuhan, mana mungkin Dia berdoa kepada Tuhan yang lain? BG, itu sekali Nih. lagi. Dengar dulu itu. Ini sikit lagi. Wow. Sikit lagi. Oh. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman Ia berdoa kepada Tuhan. Sekarang ku tanya sama si Pera, jika memang Yesus Tuhan, Pera, apakah pantas? Apakah cocok Yesus yang Tuhan berdoa kepada Tuhan yang lainnya? Molo songoko. Yang jadi sih menerjemah firman Tuhan nih.
manusia yang mengerti penerjemahan firman Tuhan harus menerima Roh Kudus dulu. Kalau manusia doktrin itu. Itu sedikit pun itu ngerti itu. Sedikit pun yang itu tahu nggak? Itu tahu nggak apa itu Roh Kudus? Alah, nangai tinggal Itu tahu nggak? Roh Kudus Hah? toh. Madongani hami. Nih. Ini. Seman Tuhan nih. Oh, saya Ini ku kasih tahu sama itu apa itu Roh Kudus. Biar ku kasih tahu sama itu apa itu Roh Kudus. Hai behoba. Ale Nih. iyo mai inganamu. Naroko. Ini itu tengok ya. Itu pera, ini tengok pera. Biar ku kasih tahu sama itu pera apa Roh Kudus itu. Selama ini kalian cuma bilang Roh Kudus, tapi kalian nggak tahu Roh Kudus itu apa. Ini datanya. Biar ku kasih tahu sama kalian berdasarkan Bible kalian. Ya apa itu Roh Kudus? Ini ya. Dalam Matius 4 nomor 1 kita kembalikan dalam original teksnya. Matius 4 nomor 1 apa dikatakan di sini? Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Itu Ya. roh, tidak ada Dan kudusnya, untuk dicoba sayang. iblis. Roh itu banyak. Oh. Setiap manusia mempunyai roh. Bego. Oke, berarti ini bukan Roh Kudus. Ada warna. Ini bukan Roh Kudus. Hah? Hah? Ini bukan Roh Kudus. Mana Roh dia? yang membawa Yesus bukan Roh Kudus. Itu roh. Yesus Oh, bukan itu Roh Kudus. oleh roh. Berarti ada roh lain selain Roh Kudus. Iya, tapi yang Hah? ditulis di situ tidak roh. Beda perbedaan kalau ditulis roh. Oke. Sangat beda. Ini ya. Itu. Jangan kau Ini. minta saran sama kami yang orang bodoh ini tentang firman. Kalau itu bodoh kenapa masih Kristen itu? Kami ini itu bodoh, bukan bodoh, justru kami pintar makanya kami mengikuti Yesus. Nih ya. Nih. Kalau itu mau Roh Kudusnya, nih. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh ke dalam padang gurun. Ya, ke padang gurun. Udah. Sekarang kita buka ke dalam original teksnya. Nih, kita buka dalam original teksnya. Nih. Marco. Ntar ya, kita besarkan. Nih. Ini. Di sini ada tertulis kata roh itu ya. Ini roh ya. Ya, kita klik kata rohnya. Roh itu artinya apa? Dalam original teksnya tertulisnya pneuma. Ya, pneuma. Pneuma itu apa artinya bahasa Indonesianya? Apa pneuma? Baca itu pera. Ini yang membaca aja hai. Ya apa? Pneuma itu apa? Bukan dengan itu. Pneuma itu apa artinya? Roh itu apa artinya? Ini udah ku tunjukkan, tinggal baca. Kok nggak kau tunjukkan semua tulisannya? Ini tulisannya semua loh. Aku besarkan biar kau nampak. Ini pneuma kan? Dibesarkan dia nih. Pneuma. Ya kan? Apa arti pneuma itu? Ada roh dengan roh, ya, atau hantu rupanya. Ayo Vera. Ayo Vera, ayo. Jadi tujuan Kamu akan dikuasai hantu Vera. tujuan Ayo Vera, ayo. tentang firman Tuhan dan yang viral doa saya viral ho kami asa jagoho. Wah, do maksudmu. Ito, gini, Ito. Itu aku sedang mengkabarkan kabar gembira kepada kalian. Ingat, Yesus berkata di dalam Markus 12:29 itu. Apa kata Yesus dalam Markus 12:29? Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa.
Musa juga berkata demikian dalam Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Quran kami juga mengatakan dalam Al-Quran soal ikhlas ayat yang pertama. Aduh, diputuskannya Bang. Faruk. Oten yang awam yang mau ngikutin nabimu itu, Faruk. Ngerti kah? Kolombi, selamat sore. Sore, ku bilang Oten yang awam yang mau ngikutin Kristen nabimu apa kalian Islam? itu. Ya Kristen dong, masa Ya Islam. udah, oke. Ya kalau naik itu jangan kejang-kejang, santai aja. Nah kejang-kejang, yang kejang-kejang kalian kalau bernarasi Lah siapa sesama yang benar kalian si kejang-kejang? Aku baru nanya membahas Kristen, malah sesama kalian itu yang suka memfitnah. Baru diakan sama kalian juga. Di mana? Baru diakan sama kalian juga. Gitu loh. Nanya di mana? Kok laki-laki apa perempuan sih krocos terus? Mulutmu kalah, Ya. kalah ini nang-inang. Iya. Ya kalau Ya. aku mau Kau mau diskusi mau nggak, kunikahi Kolombi? kau, mau nak blokir? Kau mau di Blokir, nggak butuh kunikahi aku kau. nikah sama kau. Cih, najis gua. Ih, nggak Kunikahi butuh aku kau. nikah sama kau. Cih, najis Nikah ke kagak, laki- kau. laki ke 10 lagi, Najis laki gua, ke turun. Najis gua. Ketika iblis berkeinginan. Setelah Allah yang pertama ya, iblis punya peran atau ada keinginan untuk penyalipan Yesus, ya kan? Nah, ini dia ya. Nah, itu yang pertama. Nah, iya, ini pertama. Ketika iblis berkeinginan untuk menjadikan Yesus mati di kayu salib, keinginan Bapa pada saat itu apa? A. Menyelamatkan Yesus. B. Menjadikan Yesus mati di kayu salib. Menyelamatkan. Menyelamatkan ya. Oke. Keinginan Bapa, Yesus tidak disalib. Yesus tidak disalib. Oke, ini keinginan Bapa. Tapi berdasarkan kisah yang disampaikan oleh Bibelmu, Yesus itu selamat dari penyaliban atau disalibkan? Ya disalibkan. Disalib, ya kan? Kita ulang lagi skenarionya ya. Keinginan pertama, Yesus mati di kayu salib, itu adalah keinginan iblis. Ketika iblis berkeinginan menjadikan Yesus mati di kayu salib, keinginan Bapa pada saat itu adalah menyelamatkan Yesus supaya tidak disalib. Tapi pada kenyataannya, Yesus itu mati di kayu salib. Ternyata keinginan iblis lebih hebat daripada keinginan Tuhanmu, Henis. Oke, udah bisa saya Udah bisa saya jawab? Udah bisa saya jawab, Faruk? Kalah keinginan Tuhan sama iblis. Udah bisa saya jawab? Apa lagi mau kau jelaskan ketika Pak? Dengar ini. Makanya aku bilang hanya IQ yang di atas rata-rata, Faruk. Ini dengar dulu. IQ yang di atas rata-rata yang dengar dulu, paham Enis. itu, Apa Faruk. lagi, Enis? Enis, kau mau jawab apa lagi ketika kau akui ya bahwasanya kehendak dan kekuasaan iblis itu mengalahkan kehendak dan kekuasaan Tuhan kau? Mau jawab apa lagi kau? Bisa saya jawab? Bisa saya tanggapi? Iblis lebih hebat daripada Tuhan. Kau tak akan mau kasih saya menanggapi karena pernyataan saya benar. Ah, begitu. Saya tahu kok ciri-ciri orang yang melawan saya, tapi saya tidak dikasih bicara. Ini sudah selesai kau. Nah, begitu Pak. Silakanlah ini, silakan. Silakan langsung merajuk kau. Silakan. Bahkan si Edis TV bisa saya lawan dengan pernyataan dia. Panggil si Edis ke sini. Aku nggak mau tahu. Aku nggak mau tahu tentang si Edis. Aku nggak mau tahu. Kau mau Kenapa? Edis atau enggak? Aku nggak mau tahu. Karena sama-sama janda Silakan pirang jawab kalian. aja. Sama-sama janda pirang kalian dua. Udah aku bilang, Pak. Udahlah ini, lupakan masa lalu kita ini. Oh, Faruk. Tapi aku nggak pernah sakit hati sama kau. Walaupun kau maki-maki aku kan, Faruk. Sedikit pun tidak pernah aku sakit hati sama kau. Kapan aku maki-maki kau? Lucu kau. Nah, begitu dia. Jadi bahkan masalah penyalipan, ketika Edis TV mengatakan itu adalah peran iblis, itu salah. Dia tidak pandai. Makanya saya bilang si Edis TV itu hanya pintar
di bagian Islam. Kalau di bagian Kristen dia kurang paham. Nah, begitu Faro. Jadi seakan-akan kalau dia bilang itu peran iblis, loh, itu membingungkan gitu loh. Kalau bagian kekristenan jangan bertanya sama si Edis, tanyalah sama yang lebih paham. Malah saya lebih paham dari dia. Emang kau pintar di Islam, botol betul juga kau. Nggak, lagian gini loh, Enis, kau sudah dewasa. Kalau modal congor kayak gitu, maaf cakap Enis. Kau sudah dewasa, kau Babi, bilang udah. dengar dulu Enis, dengar dulu lah Nis, dengar dulu Enis. Babi pun berani menyatakan kalau dia lebih jago manjat daripada monyet. Tapi pada kenyataan nggak pernah kita lihat babi manjat pohon. Jangan kayak anak-anak memberikan narasi yang sepihak loh Enis. Ya, makanya aku bilang kalau Oten yang bicara, dengar dulu Enis. Kalau Oten bicara tentang imannya, jangankan aku, maaf Enis, babi pun nggak percaya. Oh iya, Babi pun nggak percaya. Nah, kenapa bisa begitu? Dengar Enis ya, dengar Enis ya. Babinya babi nggak pernah menyembah sesama babi. Meskipun dia lihat ada babi yang bisa manjat pohon seperti monyet. Ingat Enis ya, sebabi-babinya babi nggak pernah menyembah sesama babi. Meskipun babi melihat ada babi yang bisa manjat pohon seperti monyet. Sebabi-babinya babi tak akan pernah mau menyembah sesama babi. Meskipun dilihat ada babi jantan yang nggak mau menikahi atau mengawini babi betina. Makanya aku bilang, jangan babi jantan. Babi aja nggak percaya perkataanku Henis. Loh Faruk, kau kan babi jantan kau, biawak. Aduh. Jadi Kalau aku orang-orang jadi Islam ini gimana Apa cinta? kerasnya kalian tahu aku kalah. Sama Hah? Apa? apa lagi mau kau bicarakan? Udah menikahnya kau Faruk sebenarnya atau belum laku kau? Udah laku kau? Oh, udah nikah laku 4 anakku. Kepo dia. Udah nikahnya kau Bang Faruk. Kepo dia. Kepo dia. Mau tahu dia gimana? Mau tahu dia gimana? Kepo Enis. dia. Tadi kan kata si Esti Lupakan itu Enis. Enis, dengar dulu Enis ya. Enis, dengar dulu Enis. Lupakanlah Enis. Kau nggak akan pernah dapat kesempatan untuk meraih hatiku Enis. Lupakanlah. Jika di masa lalu kau tolak, apalagi di masa sekarang Enis. Mana mau aku sama kau Faruk? Orang merek motormu juga mereknya babi aja mana? Babi, biawak, mana mau aku? Setidaknya kan mereknya Alphard gitu kan. Ini merek babi. Mana mau aku sama kau? Gaya kali kau. Gaya kali dulu waktu itu lajang aku masih naik batang pisang aja mau kok sama aku kok. Waktu lajang dia aku kan naik batang pisang yang disorong-sorong pakai roda. Mau kok sama aku. Memangnya Sekarang itulah cerita Alphard pula. Nah itulah aku sorong kau dulu. Terlempar kau ke sawah dulu bersama sama babi. Gimana itu Faruk? Oh Faruk. Jadi nggak sholat toh Faruk? Sholat toh? Si perhatian dia. Udah sholat kok Faruk. Bukan. Kalau di Kristen itu kayak gitu Hesti. Cici. Memperhatikan Tadi dia sesama kepo. manusia, bukan memperhatikan Sekarang sesama umat. perhatian. Gitu. Nah, jadi Faruk, Coba aku kasih tanya, tahu lah sama kau ya. udah makan belum? Heni, coba tanya. Udah makan Itu kok, Pak? pernyataan anak Coba TK tanya. tuh kayak kau dulu. Pernyataanmu Coba dulu itu tanya dulu. apa? Hesti biawak. Coba tanya dulu, Henis. Udah makan kok, Paro? Udah pakai makan apa babi kok tadi? Faruk? B2 Faruk. Agak. Itulah kue Jadi kan. dari mana ya kau selama ini Hesti? Ku cari kau di TikTok, kau nggak ada lah. Paketmu itu 1 giga. Tiap hari aku di rumah Paro.
Iya. Gak buka, Nggak ada lah sih. koma Lia, Iblis gak ini. buka koma karena akunnya sakit. Yes. Tapi tiap hari aku di roomnya Bang Faro. Berarti kota kau itu 1 giga. Makanya kalau di kota itu agak 5 giga apa? Loh, aku Enis. tinggal di Prancis. Gimana ya Enis. kau? Wih, Enis. gaya Prancis. Enis. Hai, mangul lebih ho. Kalau iblis itu dari mana adanya iblis menurut imanmu? Dari mana iblis datangnya? Dari imanku. Aduh, agak susah nih pertanyaan ini. Ini pertanyaan Menurut profesor. imanmu, bukan dari imanmu, menurut imanmu. Ya, iblis itu ya berasal dari dunia. Oh, iblis berarti berbentuk manusia. Iya. Dan iblis itu adalah berasal dari hati kita juga. Ketika kamu merasa paling benar, itulah iblis sebenarnya. Aku tanya, iblis itu berasal dari mana? Iblis itu bisa berasal dari hati manusia. Buset. Loh, Awal mulanya iblis itu berasal dari mana, Henis? asal mulai dari... Cobalah kau jawab dulu. Menurutmu? Kalau menurut saya, iblis itu berasal dari hati kita. Ketika kamu merasa paling benar, merasa paling hebat, artinya kamulah iblisnya. Itu sifatmu. Itu iblisnya. Sifatmu kesetan-setanan. Sifatmu ke iblis-iblisan. Masa kau dibilang iblis juga? Jadi, Jangan kau bicara iblis sama aku. Karena aku tidak suka dengan iblis. iya. Kan kamu bagian daripada iblis, anak bapak. Nah, ketika orang menghakimi orang, itulah iblis sebenarnya. Ingat perkataan Yesus saya. menghardik pohon gimana? Menghardik Kalau pohon. saya tidak pernah merasa saya paling benar. Karena saya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kotor, orang-orang yang ini. Enis, cintanya Bang Faruk, dengar dulu. Dengar dulu. Jangan ketawa kok. Lapet, dengar. Lepet. Bilang tadi bahwasannya Bapak kita sesudah teh. Ati, batak kita isunya, mili bani, totonjol mah itu songon deh. BG just stopin. Dengar Kakaknya si Enis datang, Oma. Lawan Ini sama kakakku. bentar ya. Itokku, Boruni. Itokku. Bagus ini. Buka mute-nya Itokku. Iya, Dia ini only- salam damai sejahtera buat Gimana kita itu semua. sehat kabar Itok Ondi Yesus? Sehat. Nah, menurut Itok tentang penyalipan Yesus Kristus di kayu salib itu karya Bapa atau karya iblis? Karya iblis lah. Iblis. Oke, sekarang ini kita tanya. Enis, menurut kamu itu karya Bapa atau karya iblis? Kalau menurut pendapatnya misalnya si Boruni Yesus itu karya iblis, ya silahkan. Saya tidak Aku tanya memaksakan. pendapatmu. Menurut pendapat saya, ada peran iblis, namun ada rancangan Allah. Abang Bangsal ini nanyanya menurut pendapat. Loh, itu kan udah saya jawab itu. Cuman ya kau bolak-balik kau terus bertanya. Menurut udah saya jawab. Enis pula Henis, Karena penyalipan itu gini, itu karya kan Bapa. agendanya YHWH. Bang Pasariba, itu kan agendanya YHWH itu. YHWH itu kan iblis. Oh, berarti Yahweh itu iblis menurut Boruni Yesus. Memang iya kan itu pembahasan Gaya si Salini, pengadu domba. Gimana Henis? Pengadu dombanya si Salini. Aduh, laki-laki kok pengadu domba. Ini narasi dia loh, bukan aku ngadu domba. Saya tidak akan terpengaruh dengan adu domba kalian. Walaupun dibilang Boruni Yesus Yahweh adalah iblis, saya tidak akan menentang. Karena itulah pendapatnya. Jadi menurutmu gimana Yahweh? Hah? Jadi menurutmu Yahweh itu siapa? Saya tidak kenal Yahweh. Yahweh apanya? Oke, kalau Bapak, siapa Bapak? Yang intinya saya hanya kenal Yesus adalah Tuhan. Oh, berarti kamu only Jesus. That's all. Jadi penyalipan itu karya Bapak atau karya iblis? Bah, lah maus. Loh, ini kan biar tahu kita apakah Saya sama. udah jawab tadi 5 kali loh, Sal. Aduh, memang Iya, dasar janda jawabannya- pirang kau. Dengar, jawabannya A karya Bapak, B karya iblis. Loh. Karya ada peran iblis namun rancangan Allah. Cukup. Jangan bertanya lagi kau, Sal. Gimana Nanti tuh kulit Boruni Yesus? injalmu nanti. Ada rancangan Allah katanya sama peran iblis. Itu sama nggak? Boruni Yesus. Kayak mana ya si Sal ini laki-laki bisa pengadu domba? Ya Allah itu kan bagi dia kan YHWH. Ya YHWH itulah iblis. Oh, berarti
iblis sama Allah itu berkombinasi begitu, berkolaborasi mereka gitu untuk menyalibkan Yesus. Hanya begini, itu kan hanya dalam translate bahasa Indonesia itu masalah Allah itu salah translate lagi. Betul. Ya. Of course. Jadi karya YHWH lah, memang benar karya YHWH. Sementara kan YHWH ini terdeteksi adalah iblis. Oh, berarti Jadi memang Yahweh itu bapak-bapak bagian gereja- daripada iblis gitu. Bapak-bapak gereja ini kan sudah mengcombine. Sebenarnya masalahnya di sini. Bapak-bapak Gimana? gereja sudah mengcombine ajaran Judaism. Judaism ini kan agenda penyaliban ada. Jadi bisa kita simpulkan penyaliban ini adalah agendanya YHWH atau Jemaat Judaism. Iya. Yang menyelesaikan, yang memfiniskan masalah korban bakar penghapus dosa ini. Korban bakaran dituntaskan. Jadi semua dengan- rancangan ini termasuk adalah bagian daripada iblis gitu ya. Yang Betul. intinya kalau saya Iya. saya lebih percaya penjelasan dari Katolik. Karena apa? Katoliklah agama pertama di dunia ini. Katolik ya sebelum Protestan. Iya, karena Kayak kami Katolik nih juga yang karena Protestan mengekspos juga salah. masalah Tapi saya mengakui hutang bahwa dosa. penjelasan Katolik lah yang betul-betul nyata dan real. Karena mereka pertama Kristen. Kalau Katolik katakan itu karya Bapa. Kok kamu bilang tadi enggak? Iya, Bapak itu adalah Allah. Loh, ini Jesus bilang Bapak itu adalah Ya isi itu kan dia beda. Saya tidak klaim, saya tidak kontrak. Maksudnya saya tidak menghakimi dia, tidak. Itu kan pendapat dia. What the hell? Kok tergantung Kalau ini saya tidak mau diadu domba dengan orang lain, Sal. Saya berbeda dengan Kristen lainnya. Inilah, ini namanya kita diskusi, memberi saran-saran untuk mengetahui bagaimana terjadinya kebenaran tersebut. Aduh. Mau sekeras apapun kau mengadu saya dengan Kristen lain, kau tidak Ini mampu, bukan Sal. mengadu domba loh. Dalam pandangan Boruni Jesus, Karena udah saya bilang, kalau pendapat si Boruni Yesus itu adalah karya SWTWT atau iblis, it's okay, it's not problem, boy. Jadi nggak masalah. Bagi saya itu tidak masalah kalau itu pendapat dia. Cuma saya sebagai Protestan, walaupun saya Protestan, saya bahasa mengakui. Inggris, bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia Iya. Saya mengakui. Saya lebih percaya penjelasan. bahasa Indonesia aja Saya lebih percaya penjelasan. Saya lebih percaya. Si Joho Hesti biawak. Si Joho sip. Nah, oke lanjut. Walaupun saya Protestan apa asal, saya lebih percaya penjelasan Katolik. Karena apa? Katolik yang duluan. Kalau kami yang Protestan ini, Sal, hanya sudah terpecah-pecah. Artinya pendapat pun sudah berbeda-beda. Jadi ketika Katolik menjelaskan, saya lebih percaya itu. Karena mereka yang pertama. Gitu loh. Berarti kamu Mungkin kami sekarang lebih ini tahu, kami yang mempercayai- belakangan. Berarti yang di sini lebih mempercaya itu adalah karya Bapak, betul? Yes, Bapak itu adalah Allah. Allah Karya sendiri. Bapak itu adalah hari sendiri atau Yahweh ya? Bapak Yahweh. Aduh, untuk apa lah neng untuk si Nah, Salah? sementara menurut Udah mau Boruni heaven dong, Jesus, Sal. apa? Yang live on? Aduh, udah dapat mau koin sial live on? Kok lari ke sana lah kamu? Kenapa Bahas langsung? koin kau, gak nyambung kan? Bahasa Indonesia juga boleh potak, so bahasa Inggris. Enggak, kau nampak. tengok kau kan Sal, kau ambil apa namanya pena, kau ambil buku, kau ambil, aduh serius kali lah kau ya Sal ya, bagian agama ini. Namanya ilmu loh. Habiskan waktu kau kayak gini, Pintar nggak kau ada artinya. berdua, biar pintar kau Hedis berdua biar pintar kau. Kenapa nggak masuk Katolik kau katanya di type di sini? Dengar Enis. Kan menurut kamu tadi kamu sepakat sama orang Katolik bahwasannya penyalipan Yesus itu karya Bapa kan kayak gitu. Iya kan? Nah, sementara Boruni Yesus penyalipan itu karya siapa? Ito. Karya iblis kata dia, biar aku yang Iblis. Nah, ini bapaknya si Lalahi apa? Bapak Ismail apa nih? Kalau bapakku yang marga Silalahi lah, namanya kubur Silalahi. Iya, itu kan bapak lahiriamu. Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Buset. Allah sendiri. Roh itu ciptaan Orang ini. Boruni Yesus Islam kan, dia nih. kalau Boruni Yesus kan tidak mempercayai itu ya sudah. Saya tidak mau Itu apa komplain. itu? Dia bukan Islam loh itu, Kristen akurat loh dia kok. Saya Kristen HKBP Edaku Hasian. HKBP saya, HKBP Ebenezer. Mana ada Islam kayak gitu? KBP habis kue baru pulang, makanya gak pinter-pinter dia. Begini. Habis pulang dia kan, belum lagi Ya, selesai begini, ngomong Hermi. bahas dia. Kalau dikatakan dia Bapa dan Roh Kudus itu adalah satu, lantas ini yang menciptakan Roh siapa?
Ya harus makanya siap sisa dia lebah. jadi Sal, Sal, paganisme tunggu dulu, kan Sal. begitu. Tunggu dulu, Sal. Tadi kau Henis mengatakan kau lebih percaya Katolik, tapi gereja kau AKBP. Memang luar biasa. kau, Kenapa Henis. banyak? Kau Makanya lebih saya percaya bilang Katolik. tadi. Gereja Dia kau lebih AKBP percaya. Longor. Si Joho. Sejak kapan Katolik gereja AKBP Longor? Loh, Enggak, dia lebih percaya. Dia lebih percaya memang ke bodoh Katolik. kali lah kau Hesti. Lebih Ku percaya bilang dengan sama Katolik, kau Hesti. tapi kok gereja kau AKBP. Ya mulai hari ini jangan kau ke gereja Tapi- AKBP. Dan ibu ibu berdua. dengar doa kata Jo Hesti. Saya walaupun saya HKBP, saya lebih percaya pernyataan Katolik dibandingkan orang-orang. Kenapa? Karena saya tahu Pendeta HKBP bohong ya. Katolik yang Berarti pendeta pertama HKBP Kristen. bohong ya. Kalau pendeta HKBP tidak bisa lagi kau percaya, jangan lagi kau jadi jemaatnya. Wah. Udah. Kan kau tidak percaya lagi, kau percaya HKBP, kan lebih percaya Bukan, Katolik. bukan Ngapain saya lagi nggak gereja percaya HKBP, Ngapain tetap kau dengan saya pendeta HKBP? HKBP? Longor. Berarti HKBP kau dulu ya Hesti. HKBP dulu kau. Habis kue baru pulang. Ya, habis di AKBP, jadi terdiri di AKBP. Cuma walaupun saya Protestan, memang saya salut saya nengok Kristen Katolik, saya salut saya. Mereka tuh anti debat, tidak mau berdebat. Curhat lah. Jadi kalau yang benar Hesti, saya benarkan. Kalaupun ada kebenaran di Islam juga, saya benarkan. Saya tidak merasa saya paling benar. Makanya saya bilang, orang-orang yang merasa dirinya paling benar, itulah iblis sebenarnya. Nah itu, begitu saya beragama Hesti. Tak perlu kau tanya sama aku ayat-ayat Lukas. Begitu Enis, begini Saya Enis. paham. Kalau kau lebih percaya dengan Katolik, lalu kenapa kau masih gereja KBP? Berarti kau sudah tidak percaya dengan pendeta HKBP karena kau lebih percaya Katolik. Jadi kalau kau sudah tidak percaya lagi dengan pendeta HKBP, lebih percaya dengan Katolik, ya mulai hari ini kau keluar dari maksudku Protestan, masuk kau ke Katolik. Keluar kau dari HKBP, kau cari gereja Katolik. Kan kagak nyambung gereja KBP tapi percaya Katolik gak nyambung kau ini. Jangankan Katolik, semua agama saya pasti ambil yang positif-positifnya. Contohnya Buddha, nggak usah dulu di Kristenan. Contohnya Buddha ada suatu kebaikan yang saya ambil dari mereka, kebajikan. Nah, ada hukum sebab akibat. Itu saya ambil, bukan berarti saya pindah dari HKBP menjadi Buddha. Bukan seperti itu. Nah, begitulah cara kita beragama saling Apa gunanya lagi kau? Kamu bodoh kali kau. Bayar perpuluhan di HKBP, sementara kau tolak ajaran pendeta kau. Kau lebih percaya ke Katolikan. Coba. Terus apa gunanya sia-sia durung-durung kau tuh? Sia-sia perpuluhan Ya, kok Pak, ke sependapat- Katolik kau berperpuluhan. Mending kau ke Katolik kau bayar durung-durungmu. Belua. Katolik. Masih Katolik mamamu kan? Contohnya lagi nih, Enis, contoh. Aku mau kerja, ada perusahaan A, ada perusahaan B. Aku sudah tidak percaya lagi dengan perusahaan ini, ya. Direktur perusahaan ini, aku tidak percaya. Aku lebih percaya dengan direktur perusahaan B. Sementara aku kerja di A, ya aku keluar racing aku dari yang A, masuk aku ke B. Karena omongan daripada yang A ini udah gak jelas, lari dari kebenaran, ya aku pindah dong yang ke B. Begitu juga Jangan dengan naik gereja, posisi. begitu juga dengan agama. Kalau kau sudah tidak percaya lagi dengan pendetamu yang di Protestan, dengan pendetamu yang di KBP, keluar kau dari situ, masuk ke Katolik. Karena omongan Katolik itu benar kau bilang. Itu dia. Loh, Longor. walaupun saya di HKBP, tetap ada kebenaran yang saya ambil dari agama-agama lain. Gitu loh. Bukan berarti saya Karena di agama, ini. kenapa kau ambil kebenaran di agama lain? Kenapa Loh. nggak di agamamu? Nah, Loh, ya disitulah ampun. saya bisa menghargai Kebanyakan orang. kebeli dong. Kalau saya merasa paling benar, Hesti, kamu bisa aja besok saya benci kamu, saya benci banget dengan Islam, saya benci banget dengan. Nggak bilang paling benar, Ya, bisa. Henis. Kalau kau, Henis, lebih percaya dengan kebenaran orang lain, jangan bertahan dengan kebohongan di dalam gerejamu. HKBP Gitu habis loh. kue baru pulang. Ya, memang bahasa Batak aja. Hutubja kursi balik pada tanah. Saya. Dereng, nah HKBP doa Roma mate, Hesti. Soalnya dia ubere ko, open aso kem do. Itu kan? Makanya HKBP kau udah mau bukan? maju kayak mana Mana kau ho, lihat ganas. kau sementara kau nggak on cam. Bereng nih. Tuh. BG. Itu kan? Mengaku mau dek. Berarti kau nggak dengar aku bilang ya. Berarti Jangan kau nggak bahasa dengar. kerajaan lah. Aku tardidi di AKBP. Jangan bahasa kerajaan katanya. Makanya kau nggak dengar aku ngomong. Tadi kau bilang kau AKBP sih, kan aku jawab. Aku Ih, maus. tardidi di AKBP, Oh. di Baptis, di GKI. Udah. Ada setiap agama saya lihat ada kebenaran.
Tapi bukan berarti membuat iman saya jadi goyang, enggak. Iman saya kuat saya. Tidak masalah Cuma saya- iman, Katolik itu Loh. tetap Kristen. Ya, Katolik itu tetap Kristen. Kristen. Ini bukan masalah iman. Kalau kau sudah tidak percaya lagi dengan di HKBP ini, kau berarti tidak percaya lagi dengan pendeta itu. Maka kau pergi ke Katolik, gereja kau Katolik. Ngapain kau bertahan di Kok HKBP? paksa aku, Inilah biawa. akibat. Lapet. Inilah akibat kalau ke Kita gereja diskusi habis aja. kue baru pulang. Ngapain Kau masih merek-merek kita panjang diskusikan? karena kue udah pulang kau. Begini bang, begini kak. Si Henis kan masih menerima kebaikan-kebaikan bagus itu. Cuman ada yang lebih fatal kepada Allah Bapa yang dia bilang itu. Dia mesum. Sanggup nggak si Henis menerima YHWH yang mesum itu? Apa itu Yahweh? Bukankah itu Aku yang baru tahu aku Yahweh. Itu bilangan 31 ayat. Harus kau pahami tuh. Sampai sekarang engkau belum meminta di dalam namaku. Kau pakai YHWH, kau pakai Allah, kau pakai Yesus. Yang mana Tuhanmu? Pastikan salah satu. Itu. Udah gila agama kita semua di Indonesia ini ah. Bukan gila, inilah namanya Kita lu aja kali. Jangan bodoh. Kita lu aja kali Aduh. bodoh kami. Apalagi Lu yang Sistini buat dan kami agama, ke bawah. orang agama tiap hari. Padahal nanti ada tetangga Sistini. Ada tetangga Sistini nanti menderita, bukannya kau bantu. Ada gereja di Pandai kali kau beragama-agama. Asama loho. Porsea Salah kamu hina maragama. Ya ke bibi. Longor. Udah salah kalian ini. Kalian memang ahli kali bagian Alkitab ini. Tapi ketika nanti tetanggamu tidak makan, bukannya kau tolong. Kau bilang aja kau belum makan gak ada duit. Kalau ngomong Nomor Lukas, rekeningmu. Capek kali. Al-Maidah, Bilang semua aja kalian kau tahu. belum makan, Ahli gak ada kalian duit. semua. Gak usah kau bawa tetanggaku. Tetanggaku Tapi kaya-kaya. Gak tiba usah bawa nanti kau tetangga. tengok orang Bilang aja jatuh, kau gak ada bukannya duit, kau kirim nomor tolong. rekeningmu. Kalau Gak saya kirim. nggak penting itu, bagiku nggak usah lah dihafal-hafal itu semua. Yang penting ku tengok ada tetanggaku yang bisa saya bantu, saya ringankan bebannya. Udah itu aja saya beragama. Ngapain kalian pusing-pusing, stres otak kalian bahas agama terus? Keleng kau kali otak kau terus ke kami. Masalah pemberian itu, Henis. Masalah pemberian itu tersembunyi, nggak usah pamer-pamer. Yang Ya, intinya jangankan tetangga, itulah dulu, orang itu jauh aja lah dulu tidak kita tolong. bicarakan gitu loh. Bagaimana tindakanmu ketika kamu seperti memang ini. harus Ini kalian dikerjakan, tapi bukan Lukas, pamer. salib itu, ini itu entah apa kalian pelajari. Salib ini kayak mana? Ini semua aturan kalian tahu. Lebih baik Tapi prakteknya memikirkan nol, tetanggaku. nol Kalau kalian ada semua, nol. tetanggaku, dengar dulu ini sini menarik nih omonganmu. Lebih baik aku mikirkan tetanggaku. Kalau ada tetanggaku yang nggak makan, kasih makan. Bagaimana aku percaya kau menolak tetanggamu, sementara Tuhanmu disalib kau gak tolong? Nah, Buktinya itu. kau setuju dengan penyaliban Tuhanmu. Kau Kalau aja setuju saya, dengan Hesti, penyaliban Tuhanmu. saya tidak Bagaimana mau aku menyakiti percaya hati Tuhanmu orang. aja kau bully, Tuhanmu aja Yang kau intinya teriak-teriak beragama senang-senang. itu Esti, Haleluya. jangan menyakiti hati orang. Dah itu aja. Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana pendebatan itu berlangsung, yang pada akhirnya Kristen versus Kristen itu mereka saling baku hantam. Ya karena apa? Di dalam kekristenan itu ya, kalau toh memang Kristen itu agama yang benar, maka tidak akan berselisih di antara mereka, dan sesuatu yang paling fundamental ya, peristiwa penyaliban ataupun karya keselamatan itu bukan melalui penyaliban, tapi ada dari pihak Kristen ya. Kristen lain itu tidak mempercayai bahasanya penyaliban itu adalah karya keselamatan, dan karena kerancuannya ya, di sisi lain katanya karya Tuhan Bapa di sisi lain karya iblis. Nah, dua-duanya ini menjadi apa ya, malakama ya. Makanya pendeta Melatok itu ambil tengahnya, karena memang disitulah kolaborasi antara Tuhan Bapa dan iblis itu saling membuat perencanaan yang sama ya,
atas penyaliban diri Yesus itu. Maka di sini sebagai orang yang waras itu pasti akan meninggalkan Kristen ketika di dalam kitabnya itu ada kerancuan yang di situ tidak masuk di akal. Hanya orang-orang bodoh dan bebal saja ya yang mengimani dari hal-hal yang sifatnya tidak mungkin, yang sifatnya itu mustahil, yang sifatnya tidak alkitabiah, maka tidaklah mungkin orang akan mengimani jikalau ia berakal. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribudusani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان